Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sahabat Zona Dialog, kembali lagi bersama saya Lika Handayani di podcast Zona Dialog. Ada kisah di setiap peristiwa. Nah, hari ini kita ditemenin sama salah satu mahasiswa berprestasi, aktivis juga, ganteng juga. Nah, daripada sahabat-sahabat penasaran, kita langsung aja kenalan sama Guntur. Silakan Guntur. Hai sahabat Zona Dialog, dan untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Datuk Muhammad Guntur. Saya berasal dari kota Lubuk Linggau. Mahasiswa ya. Ya. Selain menjadi mahasiswa, aktivitas Guntur apa nih? Namun sebelumnya gini nih, kita berbicara karena Guntur ini berprestasi nih ya. Kalau menurut Guntur, mahasiswa berprestasi itu seperti apa sih? Menurut saya, secara singkat, mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang produktif untuk baik di dalam akademik ataupun di non akademik. Oh gitu. Kalau aktivitas Guntur nih, selain menjadi mahasiswa apa aja nih? Saya selain sebagai mahasiswa, juga menjadi perawat marketing Islam di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Itu kamera top. lebih tepat ini perawat marketing sekaligus ini masjid di Masjid. Jadi Guntur ini aktif berorganisasi ya, selain menjadi mahasiswa juga ya. Kalau boleh tahu organisasinya apa aja nih, maksud Guntur? Untuk saat ini organisasi yang kami tekuni, kalau dalam kampus kami bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di mana BEM, juga ya di BEM, dan alhamdulillah Dewan Dosen memberikan kami amanah sebagai ketua himpunan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Untuk eksternal di luar kampus, kami bergabung dengan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Bengkulu IPNU sama PMI pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau di KIP tadi ada KIP dengan himpunannya. Kalau Guntur sebagai apa nih? Biasanya dalam organisasi atau hanya sebatas anggota atau jajaran pengurus gitu? Untuk di bereksekutif kami selaku Mendagri. Mendagri ya? Mendagri. Kalau di himpunan mahasiswa, kebetulan kami sebagai ketua umum ya. Sebagai ketua umum luar biasa berarti Guntur ya. Aktivitasnya selain mahasiswa tadi sebagai organisasi pun Guntur sebagai pengurus ya, saja sebagai ketua. Kalau dari background pendidikan nih Guntur sebelumnya, sebelum memilih kestisnya itu dari SMA atau SMK di mana kemarin untuk sekolah ini? Alhamdulillah kemarin kami MTS di Pondok Pesantren di Pondok Pesantren. Lanjut SMA di sana. SMA di sana. Ya. Dan alhamdulillah almarhum kiai kami mengamanahkan kami untuk mengabdi membantu pondok mengajar selama 1 tahun. 1 tahun setelah pasca di pondok itu di terlebih dahulu ya. Oke gitu. Sebelum memilih ke kampus sekarang ini pasti ada pengalaman nih ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung memilih aku di stasiun aja kuliahnya gitu. Gimana nih pengalamannya sebelum memilih ke kampus sih? Kita boleh cerita full. Boleh kita cerita full dari awal ya. Kebetulan Mbak, karena kami pondoknya TMI, Tarbiyatul Muallimin Al-Islami, berfokus dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh gitu. Dewan Asatiza lebih mendukung kami untuk kuliah ke Timur Tengah. Timur Tengah ya. Jauh luar biasa banget itu Guntur. Kami dulu sebelum mencoba kuliah di dalam negeri, tes beberapa kali di 5 negara. 5 negara di mana aja nih Guntur? Nah, pertama itu di Madinah, Universitas Madinah. Di Madinah, oke. Kemudian nggak jadi itu kan? Belum jadi. Berangkat dulu rezekinya. Terus lanjut diminta untuk tes di Libya. Oh iya, di Libya, oke. Belum bisa diberangkatkan karena di Libya dulu masih konflik Mbak. Oh gitu. Masih konflik. Okay. Akhirnya Mendagri, Menteri Luar Negeri untuk membebaskan sesuatu. Kemudian kemana lagi nih? Baru 2 negara. Lanjut disuruh tes lagi kami kan? Ya. Ikut tes Yaman.
di Oke. Universitas Al-Ahqaf, Yaman. Alhamdulillah, juga ada full funded ini. Oh gitu, nggak full funded Full ya? funded, jadi bagi kami yang Keberatan. mikir anak-anak muda ini kan, jadi mikir wah ini kan yang terlalu besar. Iya, Pak besar ya. Akhirnya nggak diambil lagi. Terus lagi kami diminta untuk ke Yordan. Oh Yordan. Dannya. Jauh-jauh banget ya, Guntur ya luar biasa. Nggak kebayang deh kalau Guntur jadi kuliahnya di luar negeri ya. Oke. Terus gimana lagi? Udah itu terakhir kami diminta untuk tes ke Al-Azhar Kairo. Terakhir ya di Al-Azhar ya. Al-Azhar Kairo. Kita keseruannya belum rezeki juga. Juga. Sudah berjuang sebelumnya tadi, sudah banyak udah kami tes. Kami diminta lagi ini mbak, nggak langsung disuruh turun ke negeri. Iya. Disuruh lanjut ke Libya. Libya ini cabang Madinah. Libya kan. Iya. Di peta. Tes ke Libya. Di tengah perjalanan lolos kami. Iya. Tapi lagi sakit kemarin itu. Oh posisinya Guntur lagi sakit. Sakit akhirnya nggak berangkat lagi. Pasti mengkhawatirkan. Benar. Akhirnya disuruh tes lagi kami. Tesnya ke beasiswa Pergunung. Oh Pergunung. Iya. Guru NU Mojokerto Di Pacet. Mojokerto Pacet ya. Ya. Oke. Udah lolos kami alhamdulillah. Di Pacet tadi ya. Tadi. Oke. Alhamdulillah berangkatnya ini gagal lagi mbak. Gagal lagi berangkatnya. Gagal lagi. Akhirnya kami dapat telepon dari keluarga Ibu Polo. Udah kalau memang agak payah mau kuliah ke luar negeri dan keluar pulau Sumatera payah, Ditawarkan di udah gitu ya. kalau aja Bengkulu. Alhamdulillah Stisnya ini tidak ada dalam perencanaan kami mbak. Tidak ada di luar planning ya. Di luar planning, Di luar rencana di luar prediksi. ya. Di luar nurul lah. Tidak tahu ya gimana sih Stisnu, bahkan ini orang tahu di mana sih Stisnu. Iya bro. Ini ternyata kota dirikan kami untuk belajar menimba ilmu sekaligus mengabdi ulama tinggi ilmu ekonomi syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu. Di Bengkulu. Tapi alhamdulillah ya rezekinya tuh masuk ke sini. Ya, yang mampu membawa Guntur sehingga Guntur menjadi mahasiswa yang berprestasi sekarang ini luar biasa sekali ya Guntur ya. Kemudian biasanya nih aktivis-aktivis kampus itu nggak hanya di dalam kampus ya, tapi juga tadi kata Guntur kita bersaing secara non akademik ataupun akademik. Artinya si Guntur kalau kuliah di CV-nya itu sering ikut lomba nih ya, prestasi juga di bidang lomba-lomba gitu ya. Boleh dong Guntur kasih tahu teman-teman lomba-lomba apa saja sih yang pernah Guntur ikutin atau sampai ke pengalaman yang paling berkesan bagi Guntur ya. Gimana itu? Prestasi alhamdulillah kami beberapa kali mewakili kampus lomba musabaqah tilawatil Quran MTQ ya, oke. Tingkat mahasiswa, terus baksel Ya, sama tingkat provinsi. oke. Alhamdulillah. Untuk pengalaman yang lebih lagi, kami kemarin pernah ikut apa namanya tuh? Ini Pomnas. Oh, Pomnas Kan itu olahraga mahasiswa nasional nasional itu di mana itu? di UNIP kebetulan tuh. Oh di Unip, kebetulan forumnya di Unip ya. Itu pengalamannya gimana sih? Aku juga penasaran ini, gimana pengalamannya di lomba yang kali ini ya? Gimana? Untuk lomba di Pomnas ini Ya. luar biasa mbak, karena dari seluruh kampus yang ada di Indonesia Di Indonesia bersatu ya. satu mengumpul di Universitas Bengkulu kan. Oh iya. Kami bersaing di sana dan kami sendiri yang bawa sekolah tinggi. Oh gitu. Selainnya universitas semua ya. Semuanya universitas semua dan kami yang mewakili coba Tapi tetap dengan ilmu yang ada gitu ya, tetap jadi timus. itu pengalaman yang berharga bagi kami. Apalagi kami membawa alma mater kebanggaan kami, Ya. Stisnu Bengkulu kan. Ya. Berhadapan dengan kampus-kampus yang udah lama berdiri, Benar-benar. reputasi yang besar kan. Akhirnya kami mampu bersaing dan ikut andil dalam Ilmu itu ya. bagi kancah nasional kan. Iya benar-benar keren ya. Alhamdulillah Mbak. Maksudnya kampus yang di dalam ini yang di apa namanya, maksudnya yang dinilai baru ya, cukup baru, tapi bisa bersaing dengan kampus-kampus yang memang sudah cukup lama ya berdirinya gitu ya Guntur ya. Lombanya apa aja kemarin itu? Kalau lomba kemarin kami ikut cabang silat Oh silat, oke. sama lomba catur. Oh catur. Kalau Guntur di bidang apa nih lombanya? Kalau lomba kemarin itu ikut di catur Mbak. Catur ya? Oh catur.
kira-kira nih dapat juara nggak kemarin itu? Kemarin karena pesertanya over kan banyak banget. Kami cuman bertahan sampai 8 besar, Mbak. Wow, sebenarnya 8 besar itu udah keren loh Guntur. Untuk persaingan antar kampus se-Indonesia, sedangkan untuk status masih sekolah tinggi ya, nggak kebayang kalau jadi universitas itu kayaknya udah di posisi 1 atau 2 ini kayaknya ya. Oke, luar biasa sekali ya pengalaman Guntur di terkait organisasi. Cukup berprestasi ya, keren juga sama Guntur. Selain ikut asli berkuliah, juga ikut lomba-lomba, non-akademik ataupun akademik. Kemudian kalau boleh nih Guntur bagi tips menurut Guntur nih ya, gimana kita mengatur jadwal supaya kita itu tetap berprestasi baik secara akademik ataupun non-akademik, tips dan triknya. Boleh bagi ke kamera ya. Jadi kalau tips dari saya pribadi untuk akademik ya jelas kuliahnya aktif kan. Iya, soalnya Tugas jangan ditinggalkan. Oke. Semua perintah dosen jangan dibantah, ikutin. Ya, kita ikutin aja yang Ada itu kan. Terus untuk non akademik di luar kampus ada satu Mbak gimana? yang jadi motivasi saya itu terus ke kawan-kawan. Boleh nih didengarkan nih tips dari Guntur. Gimana? Ada kata-kata dari guru kami itu kalau naik ke panggung tanpa persiapan, Ya. siap-siap turun panggung tanpa penghormatan. Wow, luar biasa Guntur. Jadi itu kata-kata yang benar-benar memotivasi Guntur ya setiap mengikuti kegiatan-kegiatan selalu menggunakan itu ya. Keren juga ya. Itu dari siapa nih kalau boleh tahu? Dari Ustadz kami pasti mondok. Ustadz waktu di pondok. Jadi sampai sekarang Guntur masih tetap memakai itu ya. Memegang itu. Jadi untuk tips prestasi non akademik ini Mbak. Iya. Yang jelas cari hobi kita kan. Hobi yang kita sukai. Benar. Cabang apapun itu yang kita hobi. Tekun giat dalam melatih. Jangan pernah bosan. Iya. Jangan pernah mudah merasa puas. Iya, benar. Menang dikit Udah puas, udah berbangga nih gitu ya. hati malas kan. Jadi untuk tips ini non akademiknya, prestasi non akademiknya, silakan cari hobi kawan-kawan, cari hobinya, tekuni. Dan satu yang paling penting, jangan lupa berdoa dan minta restu. Masya Allah luar biasa ya. Jadi selain kita itu berusaha, tapi benar-benar ya Guntur ya, doa orang tua itu benar-benar membawa kita ke jalan yang nggak pernah kita duga. Seperti Guntur ya, mungkin orang tua Guntur juga nggak pernah kebayang dulu Guntur bisa seperti ini gitu ya Guntur ya. Kalau cara Guntur membagi waktu atau time manajemennya nih gimana nih Tur? Karena sibuk berkuliah juga, belum lagi tugas-tugas kuliah, organisasi gimana nih Tur? Atau Guntur membuat to-do list gitu loh. Misalnya hari ini aku ngapain aja gitu ya, dari bangun pagi sampai ini atau gimana nih time manajemennya? Nah, kalau untuk Guntur pribadi sih Mbak, memang ada list. Iya benar, iya schedule ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai tidur lagi ya. Untuk persiapan biasanya prestasi non akademik, MTQ misalnya itu, untuk ngapal-ngapal. Iya. Kami biasanya mempersiapkan diri ketika waktu kosong sebelum subuh. Oh ya sebelum subuh, oke Subuh sampai subuh. Iya. Sama sebelum tidur. Oh sebelum tidur. Nggak nanggu waktunya. Gimana? Jadi sebelum tidur, terus sebelum subuh gitu kan, benar-benar memanfaatkan waktu yang tepat gitu ya. Di saat orang kayaknya lagi pada tidur, apalagi sebelum subuh tuh kayaknya, masih pada tidur. Sedangkan Guntur bangun gitu untuk mempersiapkan itu. Tapi benar ya, artinya segala sesuatu itu yang memang udah dipersiapkan dengan matang itu benar-benar memang ada hasil, benar gitu ya. Benar. Gitu. Halo. Mana Pak? Udah berapa menit di sini? Konsep berapa menit Mas? Berapa menit? 14. Alamak. Kitchen ini. Tanya lebih lagi dong Pak. Soalnya nak. Ya, udah padat. Pada tuh Pak Egen. Fakta Pak tidak luar ya dan tidak dapat yang kita ada terjadi dan Ya lawan ini ada bulu. Ada bulu. nanti itu ya bro itu listi baik soalnya. Udah turin aja coba aku deh. Masuk dah Pak. Nyambung dah ngomong Pak. Nyambung. Ini aja tuh. Cerita yang pengalaman tentang itu lomba aja ya. Lomba lagi yang jauh-jauh. Lomba apa aja ceritanya? Lomba yang jauh ya. Kan lomba ulang lagi ya. Oke, dari semua pengalaman Guntur ya, pengalaman cara Guntur mengatur waktu,
Artinya pasti banyak lomba-lomba yang diikuti tadi ya. Aku belum puas nih. Maksudnya tadi baru menceritakan tentang lomba di pengalaman yang di Universitas Bengkulu ya. Maksudnya di kampus-kampus yang lain nih. Aku dengar juga di CV kamu itu kamu masuk finalis ya LKPI itu. Wow. Boleh dong bagi ceritanya gitu deh. Aku jauh bener tuh lombanya kayaknya ya di Medan kayaknya. Gimana nih Guntur? Alhamdulillah Mbak, 2 bulan yang lalu kami Itu lombanya online dulu ya? Seleksinya? seleksinya. Oh gitu. Kami dari himpunan mahasiswa KIP ini kan Dari ada Ikatan Format Diksi Nasional namanya. Forum Ikatan Mahasiswa Bidik Diksi Nasional. nasional dari seluruh Indonesia yang bergabung di dalam sana. Bergabung dalam sana. Dan memang setiap tahunnya itu setiap kampus selalu membuat perlombaan Oke, mahasiswa bidik diksi atau KIP kuliah ini. Harus sih bikin. Dan ada kampus di salah satu kampus macam di Medan. Pak Cabu di Medan, Mengundang kami memohon agar dikirimkan delegasi delegasi masing-masing itu ya. lomba karya tulis dan tulisan. Terus di mana lagi nih? Akhirnya kami tanya sama kawan-kawan, berhubung kemarin masih libur kan, Oh iya. masih libur, kami tunggu kawan-kawan. Akhirnya kami hubungi satu, ada yang berminat nih, 3 orang. Siapa aja timnya nih? Ada Muhammad Arfar Saban Ya, sama Wahyu Berliat Saad. satu kelas ya? Ya, Kelas. mereka adik kelas bener Mbak. Oh, di kelas syukur. Oke, tapi nggak apa-apa. Artinya dia mampu juga ya. Gimana nih? Terus setelah ikut mendaftar gitu ya? Sudah kami mendaftar, seleksi, sudah berkas, kirim karya. Nunggu lagi nih Mbak, tidak langsung Oke, nggak langsung juara itu. Wah, ya. Pengumuman belum kan? Ditunggu lagi, pengumumannya tanggal 20. tanggal 20 Bulan 9 bulan 9 tadi. Oke. itu minggu. Alhamdulillah kami masuk finalis Berapa besar tuh? 15 besar. 15 besar se-Indonesia juga, Masya Allah. Mampu bersaing di universitas yang udah lama berdiri ya. Sedangkan kita masih statusnya sekolah tinggi, itu ada rasa insecure gak sih? Aku masih insecure banget kayaknya untuk bersaing itu. Apalagi nanti akan offline gitu. Offline ya di Medan. Gimana persiapannya deh? Untuk bersaing nanti itu. Kalau kami pribadi, jujur Mbak, rasa nervous itu ya. Oh, nervous insecure. Nervous, insecure itu ada tentunya kan. Ada. Bahkan saat ini Mbak terpantau itu 15 finalis cuman kita sendiri sekolah tinggi. Iya, itu tadi yang bikin ada bangganya, ada insecure juga. Bagaimana kita tutupin aja insecure-nya nih dengan kemampuan kita ya. Guntur, gimana nih persiapannya ya? Itu akhirnya untuk buat kami lebih pede lagi. Akhirnya kami pengadap dosen-dosen Oh ya. ajarin kan gimana sih cara Dukungan ya. dari kembali ke Moril, material kan. Ya, siap. Para dosen gimana sih cara menyampaikan karya tulis ilmiah. Oh ya, yang paling benar, ya benar. Gimana sih cara kami itu biar kalau kami menjelaskan itu audiens itu memperhatikan Dan benar-benar ya bisa menerima ya apa yang teman-teman sampaikan nanti kan. Tuh judulnya apa nih? untuk judul ya. Kami mengambil serumun Mbak, banyak ekonomi. Wah, ekonomi ya. Judulnya investasi dan perdagangan internasional. Oke. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Wow, itu luar biasa sekali ya. Itu researchnya kemana nih? Risetnya kami menggunakan library research. Oh, library ya. Ya, Jadi berdasarkan data-data yang diambilkan gitu ya. Oke. Itu lumayan kapan nih secara offline-nya? Untuk secara offline, insya Allah itu akan dilaksanakan pada bulan 10 nanti, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 11 ya, Oktober nanti ya. Luar biasa sekali ya Guntur ya untuk persiapannya. Jadi tetap semangat Guntur untuk mengikuti lomba ini. Tentunya harus meminta support dan dukungan dari para dosen-dosen ya. Jangan sampai nanti karena udah berbangga hati, udah masuk ke finalis ini, udah nggak peduli lagi dengan teman-teman yang di bawah gitu kan. Tetap juga nanti akan dikasihkan ya di kampus ilmu-ilmu yang dapat dari luar gitu, supaya teman-temannya bisa mengikuti nih. Jadi setelah Guntur lulus nanti ada juga yang penerus Guntur lanjutnya gitu ya. Kemudian aku ini nih mau tanya lagi nih BTW nih ya. Harapan Guntur ke depannya tuh gimana sih sebenarnya? Kalau harapan untuk pribadi ke kampus ini Mbak ya? Ke kampus, Kampus secara pribadi, ke keluarga gitu ya?
Kalau ke kampus, harapan Guntur ke depannya ISNU ini semakin besar, Makin besar. semakin lebih bermanfaat untuk seluruh generasi yang memang ingin kuliah, Iya. yang ingin belajar, kenalan biaya, dan kampus ISNU mampu memberikan fasilitas pendidikan. Iya benar, berpelayanan, fasilitas gitu yang memadai ya untuk mahasiswa. Gue apalagi nih harapannya nih? Harapan untuk diri pribadi, semoga kedepannya lebih baik lagi Oke, lebih baik dan lagi. lebih bisa membanggakan nama keluarga, Sama keluarga, mater. alma mater, oke, keren. Dapat Itu aja ya Guntur ya, harapannya. Mungkin sekian ya untuk membahas tentang mahasiswa berprestasi. Ternyata di sini baru kita bisa simpulkan nih Guntur. Ternyata mahasiswa berprestasi itu benar kata Guntur di awal tadi, memang benar-benar produktif gitu. Kalau kita hanya kuliah pulang itu kan hanya secara akademik saja ya. Jadi kita itu bukan hanya terfokus ke akademik yang nilai 4,00, tapi juga kita juga mampu skill. Jadi kan persaingan sekarang ini semakin ketat ya Guntur ya, bukan hanya sekedar dinilai dari nilai saja ya. Sebelum aku menutup nih Guntur, pembahasan kita tentang hari ini tuh aku mau kasih challenge nih ke Guntur. Boleh Guntur kasih kata-kata ke seluruh mahasiswa atau seluruh sahabat-sahabat Zona Dialog yang akan menonton ini, bagaimana mereka tetap menjaga semangatnya waktu berkuliah, dan tips gimana ya? untuk kawan-kawan di zona dialog, Ya, sahabat-sahabat di Zona Dialog. kawan-kawan zona dialog, kawan-kawan mahasiswa. Pada hakikatnya tiada kesuksesan tanpa jerih payah. Jadi percayalah kata Allah, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lakukan, perjuangkan. Ingat pesan terakhir kata Allah, wala tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari amin Allah. Sebesar apapun badainya, sebesar apapun masalahnya, ingat solusinya ada di sajadah. Silakan ungkapkan seluruh kesah itu kepada Allah. Insya Allah jalan selalu termudah untuk orang-orang yang ingin berusaha. And scan it. Luar biasa sekali ya kata-katanya. Jadi teman-teman harus ikutin tips dari Guntur ya teman-teman semuanya. Demikian podcast kita pada hari ini membahas tentang mahasiswa berprestasi. Terima kasih Guntur atas waktunya. Semoga sahabat-sahabat bisa melihat dan mengikuti jejak Guntur menjadi mahasiswa berprestasi. Bisa jadi lebih dari Guntur atau sama lah kayak Guntur ya gitu. Oke, terima kasih Guntur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kita ulangin nih Gur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu ya. Satu. Ya, kayak gini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.